Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal mengenai hukum Coulomb atau gaya tarik-menarik dari benda yang bermuatan. Kita tulis dulu bagian diketahui sama yang ditanyakannya ya. Jadi di sini ada dua buah muatan, tarik-menarik. Berarti kalau tarik-menarik di sini, info yang bisa kita dapetin adalah dua bendanya itu beda muatan gitu, yang satu positif, yang satu negatif. Dengan gayanya sebesar 250 Newton. Kita bisa tulis F-nya adalah 250 Newton. Ketika kedua muatan ini dijauhkan hingga jarak pisahnya menjadi 20 mm. Oke, berarti ada jarak tuh yang memisahkan 20 mm. Ini berarti keadaan yang kedua ya teman-teman. Keadaan satunya gayanya 250 Newton, keadaan duanya dipisahin 20 mm. Nah, kita bisa ubah dulu dari milimeter ke meter. Teman-teman kalau susah bisa pakai tangga yang kayak gini. Kalau masih ingat, kilo, hekto, deka, meter, lalu desi, senti, dan milimeter. Nah, milimeter ke meter tuh 1, 2, 3, naik 3. Berarti ini bisa dalam desimal atau mau perpangkatan juga boleh. Kita perpangkatan aja ya biar gak bingung. Jadi 20 kali 10 pangkat min 3 meter karena dia naik 3. Terus gaya tarik menarik antara kedua muatan adalah 10 Newton. Oke, berarti gaya yang keduanya adalah 10 Newton. Yang ditanyain adalah jarak pisah awal. Oke, berarti yang ditanyain adalah si bagian R1-nya, teman-teman. Oke, sebelum kita ngerjain, kita akan analisis dulu hubungan gaya dan jarak. Pertama, kita tahu kalau gaya Coulomb tuh rumusnya adalah gaya Coulomb tuh sama aja kayak gaya elektrostatis ya, atau gaya tarik-menarik antara antara benda bermuatan. Rumusnya itu adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Gitu kan. Nah, lihat di sini yang ditanyain itu adalah hubungannya gaya sama jarak. Berarti kita tuh harus fokus aja sama ini, teman-teman. F sama R. Kita lihat F itu dia berbanding terbalik, F itu berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Berarti kalau kita mau mencari hubungan antara F1 dan F2, R1 dan R2, kita bisa gunain perbandingan aja. Jadi rumus yang bakal kita gunain sekarang itu adalah F1 per F2. Karena berbanding terbalik berarti yang di atas R2 sekarang, R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini yang bakal kita lakuin sekarang. Sip, kita tulis ulang dulu boleh. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. F1-nya adalah 250 dengan F2-nya itu adalah 10. Kemudian R2 tuh yang ditanyain, kita tulis aja dulu R2 kuadrat. Yang ditanyain itu R1 ya, R2 yang udah ada. Sip, kita hapus dulu. R1-nya, R2 tuh udah ada 20 kali 10 min 3. 20 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, ini boleh kita coret dulu nolnya 1, berarti sisanya yang ruas kiri tinggal 25. Yang kanan itu bisa kita kuadratin dulu. 20 dikuadratin adalah 400 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 dikuadratin berarti jadi 10 pangkat min 6, teman-teman. Atau sebetulnya gak usah kita kuadratin dulu juga boleh sih, tapi gak apa-apa ya. Dibagi dengan R1 kuadrat. Nah, biar mempermudah, kita tukerin posisi antara si 25 dan R1 kuadrat. Ini sama ini posisinya tukeran. Jadi, bisa ditulis R1 kuadrat itu adalah 400 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 25. Kayak gitu. Karena yang ditanyain adalah R1-nya doang, berarti kita boleh akarin kedua ruasnya. Tujuannya adalah biar kuadrat yang di kiri itu hilang. Gitu ya, teman-teman. Jadi, yang R1 ini tuh akan sama dengan akar dari 400 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 25. Nah, akar dari 400 itu tuh adalah 20. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Nah, makanya tadi kata aku, kalau ini tuh gak usah dikuadratin dulu juga gak apa-apa gitu. Tapi karena udah kagok gak apa-apa ya. Nah, 20 kali 10 pangkat min 3, terus yang bawah akar 25 itu adalah 5. Ini juga bisa kita coret, 20 bagi 5 adalah 4. 4.
maka R1-nya itu tuh akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3, ini satuannya meter. Kalau mau dalam milimeter berarti tinggal 4 milimeter. Kayak gitu teman-teman. Ini tergantung jawaban yang diinginkan gurunya ya, mau dalam meter atau mau dalam milimeter, kayak gitu. Jadi tadi itu kalau pertama jaraknya 20, kalau sekarang jaraknya itu adalah 4 milimeter, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.